Jadi kelompok yang pertama ini adalah humus sabiqun minal anbiya was-siddiqin. Dari kelompok yang punya angan-angan, punya cita-cita, punya keinginan. Kelompok yang pertama ini sama sekali tidak ada keinginannya, kecuali hanya akhirat saja. Di benak mereka itu sama sekali tidak ada angan-angan, tidak ada sesuatu yang ada hubungannya dengan dunia. La amala lahum aslan. Fahum 'ala ad-dawam mustash'iruna linuzulil mauti bihim. Jadi setiap saat, setiap waktu, bahkan setiap detik dia sudah mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematian. Musta'iduna lahu bil iqbali daim 'ala Allah wa 'ala ta'atih. Bayangkan selalu dalam posisi siap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Siap dalam kondisi selalu dalam keadaan taat kepada Allah. Ini kelompok-kelompok pasti langka sekali. Mutafarrighina an asghalid dunya bil kull, ya udah enggak ada urusan dengan dunia sama sekali. Tidak ada urusan sama sekali sama dunia. Illa ma kana minha daruriyan. Nah, dikecuali sesuatu yang memang tidak punya jalan lain kecuali harus ada hubungan seperti makan, minum, ya sesuatu, dan bagaimana mencarinya, mungkin membelinya, itu saja. Al-hajatu tuqaddar biqadariha. Jadi kebutuhan tadi disesuaikan. Kalau hanya satu ya satu, dua yang dua. Tidak akan dilebihkan dari itu. Fi haqqi anfusihim. Jadi sesuatu yang berkaitan dengan dia atau mereka yang dia punya tanggung jawab, mungkin keluarga, istri, anak, apa yang mesti dia siapkan, dia itu hasil sudah. Dia tidak akan menyibukkan melebihi dari itu. Kalau hanya dibutuhkan waktu setengah atau 1 jam, ya dia akan lakukan. Dan kita dapatkan lisanuhum radban bi dzikrillah. Jadi walaupun dia melakukan itu semua, kita dapatkan orang-orang tersebut dalam kondisi berzikir, bersalawat, beristighfar, selalu dalam posisi ibadah. Jadi selalu dalam posisi al-iqbal ala Allah. Selalu dia bagaimana menghadap dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan siap untuk negeri akhirat nanti. Bihaitsu law qila li ahadihim innaka mayyitun ghadan lam yajid mawdhi'an liziyada ala ma huwa alaih. Jadi kalau dikatakan dia akan meninggal besok, ya semua, tidak ada satu space pun, tempat yang dia tidak lakukan ibadah di situ. Jadi waktunya juga mamluun bil ibadah, penuh dengan ibadah. Jadi kapan aja dipanggil, ya dia udah siap. Dan dipanggilnya itu sebelumnya itu, sebelum dia menghadap Allah Subhanahu, penuh dengan ketaatan kepada Allah. Ini manusia-manusia yang semacam ini pasti al-anbiya war-rusul was-siddiqun, dan orang-orang yang memang benar-benar mencintai Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lintihaihi fihi ilal ghayatil quswa allati laysa wara'aha ghayah. Jadi setiap saat, setiap waktu, setiap menit, setiap detik semuanya ibadah, 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 dan tidak ada urusan dengan dunia semua. Wa kadzalika la yajuz syai'an yatrukuhu li'annahu qad taraka kulla syai'in la yuhibbu an yanzila bihil maut wa huwa mulabisun lahu. Jadi sudah semuanya itu sudah dia kerjakan, dia lakukan, dan semuanya adalah ibadah, ibadah, ibadah. Wa ila ma dzakarnahu min hali hadha as-sinf isyara ila qouli Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walladzi nafsi biyadihi, demi yang aku dalam genggamannya. Ma rafa'tu qadami fa dhanantu anni adha'uha hatta uqbat.
ma rafa'tu, aku tidak angkat kakiku ini, ya, fadhanantu, dan ketika dikembalikan kaki tadi, kemungkinan besar juga sebelum dikembalikan sudah dicabut nyawanya. Jadi begitu bahwa kematian itu bisa kapan saja bisa datang. Ya, orang angkat kaki sebelum diletakkan kakinya bisa-bisa dia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala rafa'tu luqmatan, dan aku tidak makan sesuatu, fadhanantu anni asiuha, dan aku menyangka bahwa benda tadi sudah aku makan dan sudah aku telan, tapi kenyataannya ughassa biha minal maut, tersumbat di kerongkongan tadi dan ajal pun datang. Jadi segala sesuatu bisa terjadi. Wa kana alaihi salatu wassalam rubbama yatayammam wal ma' minhu qarib fayuqalu lahu dhalika fayaqul la adri la'alli la ablughu. Jadi bisa saja wudu di sini, tayammum di sini, padahal di situ ada air. Ya, bisa saja ketika diberitahu, oh ada air di situ, nggak jadi tayammum, kenyataannya mau ngambil air pun, ya, tidak sampai ke sana, nyawa pun sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab salah satu syarat untuk tayammum memang tidak ada air. Tapi bisa saja informasi tadi datang, ada air di situ. Ketika sebelum ke sana, nyawa pun sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu proses kematian itu begitu cepat. Yang sangat indah adalah ketika seseorang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, prosesnya adalah proses yang indah. Dan contoh-contoh semacam itu banyak. Saya berikan salah satu contoh, bukan cerita fiktif, terjadi. Olehnya itu jangan kita atau janganlah seseorang itu mentazkiyah dirinya, menganggap dirinya itu adalah orang yang baik, orang yang suci, jangan juga. Sebab yang tahu tentang pribadi seseorang hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Terjadi di salah satu masjid, imam masjid mengatakan pada jamaah, ada salah satu jamaah yang muda, dikatakan selesai adzan, nak, kamu di depan masjid ajak jamaah yang lewat itu untuk sholat. Ya udah, setelah adzan zuhur, dia ajaklah yang lewat untuk masuk ke masjid sholat. Adalah seseorang masuk juga. Dia tidak tahu orang ini adalah pemabuk. Sampai di dalam masjid, jamaah yang lain mencium bau minuman keras, bau yang ada di mulut orang tadi. Si anak tadi dimarahin, kenapa kamu bawa orang ke sini? Ya aku nggak sempat mencium, nggak tahu aku. Nah, ketika si anak tadi dimarahi, si imam masjid datang, ada apa? Sudah, kalau sudah masuk masjid jangan diganggu. Sudah, suruh dia wudu. Taruh di soft yang paling pinggir supaya nggak bau. Udah. Nah, ketika dia berwudu, dia sholat di bagian pojok lah, bagian kanan. Ya dia sholat seperti jamaah yang lain, bahkan kelihatan khusyuk, terutama di sujud yang terakhir. Lama dia sujud. Sampai jamaah selesai sholat pun, dia masih sujud pula. Ketika didekati, digoyang, jatuh. Udah meninggal. Bayangkan pemabuk. Begitu rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin tahunan berbuat maksiat, tapi rahmat Allah dan isyarat dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa yang namanya husnul khatimah mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sangat banyak mereka-mereka yang hidup bertahun-tahun di akhir kehidupannya husnul khatimah. Dan sedikit, nah ini salah satu rahman dan rahimnya Allah, yang taat terus kemudian terakhir ending dari kehidupannya su'ul khatimah, bukan tidak ada, bisa ada. Olehnya itu jangan juga menyepelekan orang-orang atau merendahkan mereka-mereka yang berbuat dosa seakan-akan tidak punya peluang untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua hal yang kita semua bisa dikatakan umat dan para ulama kita sepakat. Yang pertama, semua manusia, semua mereka-mereka yang beriman, yang berdoa tidak tahu apakah doanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak.
Artinya tidak ada jaminan. Siapa yang bisa mengatakan, wah doaku diterima 100%? Nggak bisa, nggak ada yang tahu. Tujuannya apa? Tujuannya minta terus pada Allah. Ya. Minta dijauhkan dari siksaan api neraka, minta dimasukkan kepada di surga Firdausul A'la, meminta. Ada yang dikabulkan di dunia, bukan tidak ada, tapi ada yang ditunda. Ya. Jadi seseorang ketika berdoa harus serius dan berharap doanya diterima. Tapi dia tidak bisa pastikan bahwa pasti diterima. Ya, tapi keyakinan itu harus ada. Yang kedua, babul maghfirah, pintu tobat terbuka 100%. Ya, terbuka untuk seluruh manusia 24 jam. Dan itu pasti. Itu. Tapi yang pertama tadi, seseorang tidak bisa memastikannya, sehingga di hati seseorang itu selalu ada perasaan bainal khaufi war raja, takut akan siksaan Allah dan selalu mengharapkan surga Allah, ampunan dan maghfirahnya, sehingga dia selalu meminta dan insya Allah Allah akan berikan. Tapi yang satu lagi, walaupun seseorang berbuat dosa, yakin pintu taubat itu terbuka, pintu maghfirah terbuka, dan itu pasti. Sehingga di satu sisi dia tetap optimis dan mengharap Allah memberikan seluruh yang dia inginkan. Yang satu sisi dia yakin bahwa pintu taubat selalu terbuka. Jadi tidak ada sesuatu yang diragukan di situ.